Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, jangan lupa mensubscribe, like, dan di-share gratis sifatnya. Sekarang saya akan mengomentari polisi menangkap penghina atas kematian Ibunda Joko Widodo. Jadi ini ada di YouTube ini. Dan berkali-kali di banyak di YouTube Mas Ali sampaikan. Jadi sekarang ini ada orang mengucapkan intinya ya, karena bukan satu dua orang aja yang menyampaikan itu, intinya saja katanya mensyukuri kematian Ibunda Joko Widodo dan semoga nanti anaknya menyusul. Berarti anaknya menyusul itu berarti Joko Widodo sendiri. Ini suatu penghinaan besar ini kepada presiden. Jadi ini saya lihat, jadi bingung saya, yang menghina ini agama yang dianutnya itu apa ya? Apa agama yang dianutnya itu kalau orang mati mensyukuri dan juga anaknya disyukuri supaya mati? Saya jadi nggak habis pikir saya. Saya pikir apa sih? Mengapa sampai dia berniat? Apa terlalu benci lihat Joko Widodo ini? Padahal menurut saya Joko Widodo sudah baik, apalagi menghadapi virus corona ini. Dia memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang ekonominya lemah karena mereka tidak mendapat hidup dan layak dengan baik. Ini malah disyukuri. Wah, ini suatu hal yang tidak benar, yang suatu penghinaan ini. Penghinaan ini terhadap presiden lagi. Jadi ini termasuk penghinaan kepada presiden. Jadi penghinaan kepada presiden ini ada berlaku pasal 134 KP. Intinya penghinaan ini masuk delik biasa. Delik biasa ini suatu perbuatan ada atau tidak pengaduan dari masyarakat, kalau polisi mengetahuinya harus diambil tindakan secara tegas. Tidak boleh dibiarkan karena dia adalah presiden. Dan pasal 134 KUHP ini hanya mengatur penghinaan kepada presiden dan wakil presiden. Tidak berlaku secara umum ini. Karena kalau yang berlaku dalam kepada masyarakat umum adalah penghinaan berdasarkan pasal 310 KUHP, yaitu menghina seseorang yang melakukan penghinaan. Itu diancam hukumannya 9 bulan. Dan juga yang dihina itu harus mengadukan langsung kepada polisi. Kalau dalam penghinaan presiden tidak perlu Jokowi melaporkannya. Cukup ada yang melaporkan atau masyarakat ataupun tidak yang melaporkan, tapi kalau polisi mengetahuinya, wajib polisi mengambil tindakan dengan tegas. Jadi saya lihat Ibu Jokowi ini termasuk banyak yang memuji itu baik, tetapi kok banyak yang memujinya baik, tetapi banyak juga rupanya yang menghinanya, melindunginya tidak baik sampai mengucap syukur atas kematiannya dan juga dan mengharapkan juga kalau anaknya juga cepat dipanggil, yaitu Jokowi ini diharapkan dia cepat meninggal. Ini satu perbuatan penghinaan sangat besar ini. Maka saya lihat polisi sudah tegas bertindak. Polisi sudah melakukan penangkapan, katanya ada kurang lebih 5 orang. Ada di Sumatera Selatan, di mana daerah mana, pokoknya masih wilayah Indonesia lah. Sudah ada yang ditangkap. Walaupun katanya mereka menyesali, tapi perbuatannya sudah sempat tersebar, ya harus diambil. Boleh-boleh saja minta maaf, tetapi hukum harus ditegakkan. Itulah perwujudannya negara kita sebagai negara hukum. Siapa yang menghina orang, ya dia melakukan kejahatan penghinaan, dia harus menerima hukuman itu sesuai dengan perbuatannya itu. Karena perbuatannya ini saya lihat sangat menyakitkan hati masyarakat yang mendengarnya pun sakit hati. Seakan-akan agama yang dianutnya itu memperbolehkan menghina orang, menghina atau mensyukuri orang mati. Jadi ini sangat perbuatan yang sangat berketerlaluan namanya ini. Jadi di sini kelebihannya pasal 134 itu khusus presiden dan wakil presiden. Tetapi kalau untuk orang lain pasalnya pasal 310 KUHP. Ini harus dipahami nih. Jadi jangan nanti kita bilang kok begini ada perbedaan, tidak. Jadi kalau dia khusus presiden
dan wakil presiden berlakulah pasal 138 KP dan harus ditindak dengan tegas. Walaupun tidak ada pengaduan dari masyarakat, tetapi polisi mengetahui masalah, polisi harus bertindak secara tegas. Kalau kita delik umum, yang maksudnya untuk masalah umum itu, di sana yang disakiti itu, yang dihina itu harus mengadukan langsung kepada presiden dan tidak boleh diwakilkan atau melalui orang temannya atau pengacara, tidak boleh. Harus dia sendiri yang mengadukannya untuk mengetahui apakah hinaan itu menurut sama dia menyakitkan atau tidak. Jadi dia harus diuji dengan dia mengadukannya secara langsung. Karena banyak juga penghinaan-penghinaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain berbeda pandangannya. Ada dihina, dia tidak bisa terima. Oh, saya tidak mau terima. Saya dihina, harus saya laporkan, adukan kepada polisi. Ada yang berpendapat, biarkan aja aku dihina macam-macam, yang penting saya tidak berbuat, saya tidak lapor, mencari-cari masalahnya. Ada yang demikian. Makanya kalau delik penghinaan itu harus dilaporkan langsung kepada ke polisi untuk mengetahui keseriusannya dia disakiti oleh orang lain itu. Sekian dan terima kasih.